Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, ternyata selama ini ternyata Ana selama ini menjalani ketakwaan tapi tidak kafah. Sisi kanan berusaha menjalankan perintah Allah, namun ternyata di sisi kirinya saya masih belum meninggalkan apa yang Allah larang. Ana masih bekerja di tempat yang penuh syubhat dan bercampur antara halal dan haram. Apakah Ana termasuk orang fasik karena sudah tahu hukumnya tapi masih menunda-nunda resign? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Terus yang kedua, terus perkuat pondasi yang bernama iman, akidah, tauhid. Karena pondasi yang kuat ini akan memberikan dorongan dan kekuatan untuk kita membuat keputusan besar dan menentukan dalam hidup kita. Kalau pondasinya nggak kuat, dipaksakan hancur ke depan. Maka kuatkan pondasi. Terus yang ketiga, coba kembali renungkan, takwa itu apa sih? Takwa itu APD. Takwa itu alat pelindung kita dari murka Allah. Takwa itu adalah benteng kita. Kita itu bertakwa untuk kepentingan kita sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak butuh sama ketakwaan kita. Dan hari ini kita kemarin kita belajar takwa adalah bukan hanya pelindung tapi juga solusi dan kunci rizki. Sekarang kita belajar takwa itu memberikan kita al-furqan, bisa membaca kehidupan dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi yang rugi besar kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk kebaikan diri kita sendiri adalah kita yang paling rugi, jamaah. Kita paling rugi. Kenapa orang itu berat meninggalkan yang haram? Karena paradigma yang benar tentang hal yang haram belum terbentuk dalam diri dia, belum ada dalam hatinya, sehingga kesannya dilarang-larang, ribet, dibelenggu, mobilitas sempit. Loh, enggak. Dilarang itu artinya sayang, dilarang itu artinya benteng, dilarang itu artinya jalan keluar, dilarang itu artinya dikasih kunci rizki, dilarang itu artinya dikasih al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini jamaah, ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin, hidup ini cuma sekali, maka buatlah keputusan yang benar dan berjuanglah keluar dari zona aman jika ternyata itu bukan zona aman, itu zona nggak aman gitu. Ini gara-gara orang udah berada di comfort zone, Ustaz. Sebenarnya bukan comfort zone. Gimana comfort zone kalau itu maksiat? Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan ingatlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i, fansib fa inna ladzatal aishi fin nasubi. Berjuanglah dalam hidup, karena kelezatan hidup itu ada pada perjuangan. Berjuang, fight, mencari ridho Allah dan hal yang halal, karena kelezatan hidup hanya ada dalam perjuangan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, Ana wanita single yang butuh pemimpin sejati untuk Ana taati. Suami dalam nasihatnya agar bertakwa kepada Allah. Jadi harus fokus ikhtiar cari suami dengan cara yang halal. Itu gimana? Jazakallahu khairan. Ya, zaman sekarang yang butuh pemimpin sejati bukan hanya wanita single. Wanita yang punya suami juga butuh pemimpin sejati. Semua wanita butuh pemimpin sejati. Gimana? Ini nih salah satunya, bertakwa kepada Allah. Lalu belajar. Kita baru dapat satu nih, belajar. Nanti Allah kasih. Sehingga kita beda. Oh, ini kok tipikal suami sejati ini begini. Karena banyak wanita hanya memahami secara global. Akhirnya begitu nikah, menjalani kehidupan, kecewa. Dan nyalain orang, nyalain suaminya. Padahal ketika harusnya evaluasi,
Karena dia nggak ngerti juga gimana cara memilih, bagaimana spek yang benar, dan apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang suami. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau ingin fokus menikah, kita harus tahu ilmunya dulu, jamaah. Jangan modal nekat, jangan modal semangat. Ilmu dulu. Apa kriteria pemimpin sejati? Gitu. Wallahu ta'ala bishawab. Belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan, Ustadz ingin bertanya, dari arah yang tidak disangka-sangka, apakah berarti solusi itu bukan dari yang kita ikhtiarkan, ataukah kita harus memutuskan keterkaitan hati dalam ikhtiar yang tengah kita jalani? Barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pendalilan yang terbangun dalam pertanyaan penanya itu kan, kalau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab atau mafhum mukhalafah. Berarti pemahaman sebaliknya. Mafhum mukhalafah itu pemahaman sebaliknya. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Berarti pemahaman terbaliknya bukan dari arah yang kita ikhtiarkan, gitu ya. Dan pemahaman terbalik, berarti pemahaman terbaliknya, rizki itu bukan dari arah yang kita perjuangkan atau ikhtiarkan. Apakah seperti itu? Enggak juga. Enggak. Karena nggak setiap kalimat itu memiliki pemahaman terbalik. Memiliki pemahaman terbalik. Jadi nggak setiap kalimat itu memiliki pemahaman terbalik. Belum tentu demikian. Kan hidup itu nggak selalu hitam putih, jamaah. Muhammad tidak memakai baju hitam. Apakah pasti dia pakai baju putih? Enggak. Ada banyak warna di sana. Jadi itu yang perlu kita camkan. Nah, bisa jadi, kata para ulama, ini dijelaskan para ulama, bisa jadi solusi itu benar-benar searah dari jalur yang kita perjuangkan atau ikhtiarkan. Dan dari jalur yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Sehingga pesan yang dibangun dalam ayat At-Tolak ayat 2, dalam At-Tolak ayat 2 dan 3 adalah kita harus kedepankan iman dan keyakinan bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemampuan Allah dalam memberikan rizki itu tanpa batas, sehingga rizki bisa datang dari arah yang tidak kita duga-duga dan dari jalur yang bukan jalur ikhtiar kita. Tapi Allah akan kasih rizki itu jika kita berjuang semaksimal mungkin, sebagaimana ayat terakhir dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk menuju jalan kami tersebut. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu.